tiang tanggung sirkuit bikin dik semal cerita mungkin langat mau kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya ta'zimi al-mukarramun, para tuan guru, mobil khusus para dewan hakim yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang kelihatan di depan ini Asinal Kiram, Ustaz Amir Jaya, Ustaz Sarif, Ustaz Musriyati, Ustaz Ramdan, Ustaz Rahman, kapal selaku ini lagi menyebut untuk koliki sebenarnya sinar nabi lampu itu yang sama-sama kita melihat. Yang saya hormati Dane Camat Batu Kelian Utara beserta seluruh jajaran kecamatan, aparatur kecamatan Batu Kelian Utara. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak KUA Batu Kelian Utara. Yang saya muliakan para qari, para hafiz, qari-qariah, khattat, para calon-calon juara nanti yang mengikuti tingkat Kabupaten di Kepulauan Timur dari Batu Kelian Utara yang saya muliakan. Yang saya hormati ada hadir Direktur Umum PDAM Perusahaan Daerah yang Minum, Saudara Bambang, lahir besar di Batu Kelian Utara, tapi namanya Bambang, sedikit Jawa. Mobil khusus saudara saya dan Kepala Desa selaku sahibul bait, Kepala Desa Ibuka beserta seluruh jajaran perangkat desa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada BKD, ada BPD, ada Dani Kadus, RT semua, dan keluarga besar Ibuka khususnya, dan Batu Kelian Utara secara umum yang kami banggakan, kami muliakan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan dan kesempatan. Boleh rauh, boleh hadir, mau berdaya, mau bermuajahah, mau bersilaturahim, bertatap muka, berijtimah. Serangkaian pelaksanaan pembukaan seleksi tilawat Al-Quran yang ke-27 tingkat kecamatan Batu Kelian Utara. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadirat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua di kemudian hari selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, ada hadir juga tadi Bapak Kepala Puskesmas Negara Nisapua. Mohon maaf sanak Pak Dewan nggih hampura dan anggota fraksi Demokrat Pak Jumrah masih maaf pada kesempatan ini. Hadirin Dane 10 desa se Batu Kelian Utara.
dikurangi 2 tadi. Yang saya banggakan, saya cintai. Mohon maaf hari kades tinggi. Ada jetman bertatap muka baru, jetman semel cengat. Jetman saling telek lupa ada. Sasampur dari kades tadi. Iya kan, dengan salah kita bilang 10, camat bilang 8, dikurangi 2. Ada kenapa? Hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Kegiatan ini setiap tahun untuk mencari bibit-bibit unggul supaya nanti muncul Ustaz Mas Riyadi, Ustaz Ramdan Ahmad, Ustaz Amir Jaya, Kori-Kori, lalu kemudian Ruden, Tuan Guru Haji Sabarudin, Dr. Haji Sabarudin, dan seterusnya ya lahir di Kabupaten Lombok Tengah. Maka STQ, FTQ harus dibunyikan. Kita berharap seluruh kepala desa urunan, bukan 2,5 juta, bukan 3 juta, paling sedikit sebenarnya 5 juta, supaya ringan, saling membantu di antara kita semua. Kalau 8 kali 5 juta 45 juta, wah hitung diri. Tapi kalau 8 kali 2 juta itu sama dengan 12 juta. Maksud saya ini harus bersepakat, karena memang ada dasarnya kita bicara seperti ini. Dana dede boleh disisihkan untuk kegiatan seperti ini. Dan kalau kita merujuk ke kitab-kitab dasar, saya tidak bisa kitab ini. Ini tempat orang ngaji setiap malam. Setiap malam orang baca Al-Qur'annya, Al Qur'an lagi dipakai terus. Tiba-tiba datang ke adus, baru terima gaji. Adus tes juta satak misalnya. Ya 2 juta satak. Nah, dan tahu gue 2 juta satak kurang lebih. Baru terima gaji. Kemudian dia ngaji karena kau mereka berminta ke ngaji Pak Katus. Dilah nih mati. Ini Pak Kepala. Dilah nih pelon. Nah ini Mas Leyu lalu dibalon. Lalu dibalon. Kios buka. Diganti balon mati. Dia minta diganti balon mati dikit nyala. Dia minta nyala ngaji malam. Mandi 3 tahun, mandi ganti balon ini 3 tahun nanti ngaji kadang-kadang. Maka sama pahalanya orang yang beli balon tadi dengan orang yang baca Al-Quran begitu banget. Kalau fakihnya jalan yang menuju sesuatu sama dengan dimaksud. Al-wasailu hukmul maqasid. Ustaz tegur barang usaha. Itu sama pahalanya. Kalau anak-anak ini senang, ada imbalannya. Hanya saja pahala itu kita tidak lihat. Maka dikatakan, kamu pada tidak bermakna di hadapan Tuhan itu. Bupati dimenangkah dari bupati tersebut mantan bupati. Camat dimenangkah tersebut mantan camat. Kalau desa dimenangkah tersebut mantan kepala desa. Di Tuah Bedengah mantan ustaz, mantan tuan guru. Maka cocok dia. Sesolah-solah kamu pada masih kesolah dengan pelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Karena itu ibu-ibu munaratori mandi itu gedeng, suguhkan dia kopi.
mun sakit kori nukang dengan ngaji baretu lagu mun tenang sehat lu pasti dengan ngidung kembali. Pahala sama pahalanya kori-kori yang baca Al-Quran itu dan ibu-ibu yang ngater. Jangan dianggap enteng. Itu sebabnya kita pemerintah, kepala desa ini pemerintah, camat pemerintah, polisi pemerintah, dan ramil pemerintah, Babinsa, Babin Kamtipmas, Kadus masih pemerintah. Itu sebabnya pemerintah bersepakat, saya mau juara mewakili Kabupaten Lombok Tengah di tingkat provinsi itu diumrohkan. Itu sebabnya setiap tahun yang Pelugong Sami mengumrohkan para qari, para hafiz. Selain dengan 20 dengan itu pasti. Nah itu harus kita pikirkan pemerintah itu. Lasing minta bagi gaji ini bayi pelaku paling. Kadus nanti kepala desa ngaku gaji pilih ke kadusan mau bagi pada selain rupiah masih tidak cukup. Tapi pemerintah harus bersepakat untuk itu. Karena itu pemerintah harus ada di negara ini. Tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan dalam satu negara. Itu pun ada dasarnya. Camat Demanangkah Tegaluan PLT. Kepala desa belum berhenti ditempatkan penjabat. Bupati sebelum berhenti ditempatkan PLT. Karena tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan dalam satu negara. Apa alasannya? Ya kita. Itu alasannya. Berbeda nih dengan polisi, tentara, camat, Babinsa, Babin Kamtipmas, Kadus, kepala desa, bupati, gubernur, presiden dinarak sebulan. Nyonya harus jauh sih dengan lain, pasti milik papakan terus. Dengan lebih jauh masih berbalik, akhirnya kita saling pukul, saling tebas dan lain sebagainya, mati. Sekian milih ngelapor di camat daerah, ngelapor di polisi daerah, ngelapor di tentara daerah, ngelapor di bupati daerah. Itu sebabnya tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan dalam satu negara. Maka memilih pemerintah itu hukumnya wajib. Pardon ala nasi mamun yang si wajib hukumnya memilih pemimpin, tapi pemimpin yang bagaimana kita serahkan kepada masyarakat. Ini apa ditepelih mau hadir berpaling hadir, malah sumbang dari 5 juta. Tapi saya paham yang tepuk tangan ini yang memilih saya, dan yang tidak tepuk tangan menusuk kita. Itu. Aku tentu nih paling makin dulu. Karena seolah terus paling. Menuju jadi per. Harus dimaklum 12 kecamatan. Betulan utara, Joget, Perigeratif, Pojok Timur, Prebarat, Perberdaya, Praya Tengah, Betuklian utara. Tur mengadakan acara kegiatan seperti ini, ambil terkeliling untuk malam. Ini. Maka Al-Quran itu dikatakan petunjuk manusia, hudal linnas. Lalu kemudian kalau itu petunjuk, masa kita tidak agungkan dia? Itu Rasul saja ketika menerima perintah wahyu sholat langsung terperintah sini, Muhammad aruhan tanganmu, perintah untuk seluruh umat untuk memuliakan 3 hal. Pertama adalah muliakanlah orang tuamu, al-wali. Kedua, muliakanlah orang yang berilmu, al-alim, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, dengan saja ngaji guru. Maka kalau ada anak-anak mengatakan yang saya hormati ibu bapak dewan guru, itu
kurang sempurna. Yang pas yang saya muliakan, yang saya hormati para qori kurang pas. Benar itu tapi kurang pas. Yang saya muliakan para dewan hakam yang akan menilai anak-anak kita, karena mereka adalah ahli-ahli di bidang itu, maka layak dikatakan yang saya muliakan. Karena memang ini perintah Tuhan kepada Rasul, hai Muhammad, segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan al-alim, orang-orang yang berilmu. Ketiga, hamilul Quran. Kita diperintahkan untuk memuliakan para pecinta-pecinta Al-Quran. Maka kalau pecinta-pecinta Al-Quran ditaruh di depan, jangan marah. Bejuluan ke satu budal awaja, memurian sabar. Mulai mak lanjutkan. Okay. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Jadi terus semakin hari kita tidak boleh larut dengan kondisi kekinian zaman. Kalau dulu pendapatan asli daerah kita hanya 35 miliar, sekarang sudah 330 miliar. APBD kita kalau dulu hanya 900 miliar, sekarang 2,7 triliun. Tahun ini kita hotmik jalan hampir 253 miliar tersebar Kabupaten Lombok. Ini semua berkat para pecinta-pecinta Al-Quran itu, berkat yang pelumut sami yang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu, berkat kepala desa yang urunan, berkat ketua-ketua lembaga pengembangan tilawatil Quran baik di tingkat kabupaten, tingkat camat, tingkat desa yang berpikir tentang Al-Quran. Ini berkat-berkat anak-anak yatim, makanya ada Hari Rahman Rahim Day, hari kasih sayang bagi anak yatim. Kami mengangkat honorer kurang lebih 139 orang. Itu kita tempatkan di desa-desa. Hanya tugasnya mencatat anak-anak yatim yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Lalu kemudian kita bangunkan dia lembaga, namanya Yayasan Yatim Tersenyum. Yayasan Yatim Tersenyum ini setiap pegawai nanti kita akan mohon sumbangannya. Sumbangan ini tarik gaji elektro bank atau ATM ngalecok terus gede sumbang 5.000 dan membagus syukur 10. Mungkin hitung-hitung nanti yang sebulan itu bisa kita dapat 100 juta. Yayasan Yatim Tersenyum ini juga apa? Untuk menyekolahkan anak-anak yatim yang pintar, punya intelektualitas yang tinggi, inteligensi yang hebat, sehingga mampu nanti mereka menjawab kekinian zamannya walaupun mereka tidak punya ayah, tidak punya ibu. Itu harus kita lakukan. Adin sekembe, adin sepada aman untuk membela mereka yatim-yatim yang tidak, karena mereka lain berdoa. Maka para qori, para hafiz kalau pergi diumrohkan itu hal yang wajar. Terima kasih kepada Ketua LPTQ Kecamatan Batu Keliang Utara beserta seluruh jajaran pengurus LPTQ tingkat desa. Terima kasih seluas-luasnya. Ini kita harus saling isi, saling asuh dan saling angkul untuk membumikan Al-Quran ini di Kabupaten Lombok. Kemajuan kekinian zaman, ada sirkuit Mandalika. Itu manusia sudah datang dari berbagai macam negara. Sawi niki sekali nara acara mau sekitar 15 miliar itu. Sekali acara niki. Itulah yang disebut dengan pendapatan asli daerah. Maka kita bergegas membangun Lantang. Lantang itu ada 17 hektar. Nanti sebelum sirkuit di MotoGP akan diadakan di Kute Lombok, kita adakan acara sirkuit di Lantang. Maka lama nginep nanti orang-orang datang dari luar itu bukan 3-4 malam, tapi bisa 10 malam. Dia nonton dulu sirkuit motocross, ndek nolik Juk Bali, Juk Jaut, made niki Lombok Tengah. Setelah itu baru dia nonton sirkuit MotoGP. Kalau lama nginep mereka rata-rata 10 malam saja per orang, bisa kita hitung. Karena ketika penunggu nginep di hotel semalam bebayang 1 juta, Lombok Tengah niki mau 1 siang. Makin pun dengan 2 datang di Lombok Tengah, made 10 malam 10 juta mau dalam 1 kali masa kegiatan.
Berapa pajaknya itu hotel dan restoran itu? Lain pajak hotel dan lain restoran. Ini sekali mencari mau di Monas miliar sawi ini. Maka kita mampu tanjak-tanjak merbot sedikit. Nggih. Ada sering dana didi dan adidi. Sering dana didi dan adidi ini. Maka gaji kadus baru tarik sedikit. Nggih. Mending anu berhenti sama tanjak merbot kali 5 tahun melihat kadus sepeda motor. Maka kita harus berpikir semua untuk membangun Lombok Tengah. Dia tahu pikiran diri temesa dari Sintia dan tahu. Tiang tahun sekuat bikin semal cerita mungkin anak mau kepeng. Itu non APBD, tidak pakai pihak ketiga. Enggak. Maka yang diributkan sama teman-teman DPR, mungkin mau kepeng dia. Untuk kadang-kadang unit. Mana katanya kurang ragu sekali. Iya. Tapi kita jelaskan. Si Anam si Melek Tiang masih sadar Loe dengan diteman biasa. Yang penting kita tidak demen dan mereka tidak demen, kita yang demen itu. Paham? Kadang-kadang menyoning aneh pemilih nyara baru 100.000 nih. Uwi menang ke sekitar 200.000, berarti 600.000 dengan dipilih. Kalau dengan kamu menang, dapat lagi 20, tidak dapat. Ini, dia lalu terpikir. Ayo coba, pemilih ini 800.000. Kita menang kemarin berapa? 200.000 kan? Sekarang 800.000 dikurangi 200.000, 600.000 dipilih dan menang. Apalagi 10 dengan meri dia sebab kamari gitu nah. Teh dia sebab kamari. Aneh sumpah ke 20 kali kopok semua. Ini jumpa aja teh. Itu cara ngomong. Maka kita tidak suka sama orang di mana saja kita bertemu. Harus punya dasar pemikiran. Maka banyak orang yang bilang begini. Ini mak teman lalu mau dia ndeng itu piran entah maaf entah dia sebab tak merik si dengan 10-20 manusia entah 600.000 dengan dipilih masih menang apalagi 20. Jangan, bukan penyebab itu kita benci. Maksud saya begini Pak Kades, kita ini jabatan politik di dalam desa itu banyak terjadi cara pandang yang berbeda. Lalu kemudian kita tidak dipilih, jangan kita jengkel. Malah membawa lalu ini timak ditunda hadir berwah kita. Nah ini darah lahir. Nah ini tuh artinya supaya kita baik sama mereka semua. Jangan lalu kemudian penyebab politik ini penyebab kita tidak baik. Karena poli itu berasal dari bahasa Sanskerta. Poli artinya banyak. Volleyball pemainnya lebih satu. Voli pandai lebih dari satu. Voli, aneh, jangan. Ini namanya hancur. Aneh. Bani sebut kena poligami. Itu lebih dari satu. Tek itu berasal dari bahasa Sasak. Maka campuran bahasa Sanskerta dan bahasa Sasak. Tek itu artinya tingkah. Jadi banyak tingkah. Jangan penyebab itu juga cara kita saling ada apa. Okay. Maka tidak ada cara lain selain kita harus bersama-sama membangun Lombok Tengah ini, membangun desa kita, desa Ibuka ini. Harus kita bersama-sama membangunnya sehingga menjadi desa yang maju, menjadi desa yang hebat. Anak-anak kita harus mereka disekolahkan, harus mereka mengenyam pendidikan agama, mereka harus bisa ngaji. Jadi maghrib gabungkan itu. Harus bersepakat orang tua kita. Jadi maghrib lalu ngaji pada silik kita harus bersepakat. Saya silik anak-anak nanti lalu ngaji mau bagian masihnya biar jalan. Siapa yang menunjukkan jalan orang menuntut ilmu, maka ditunjukkan jalan menuju surga. Masalah kata riko minal ilmi, serahkan kau lahu tariko minal jannah. Peribahasa nanti lalu ngaji. Ada bersepakat kita semua supaya mereka bisa membaca Al-Quran, mampu makhrajnya baik, kemudian dia bersekolah dan lain sebagainya.
Itu penting untuk kita saling ingatkan, bukan kami menggurui, tapi kita saling ingatkan bahwa betapa pentingnya kita bersama-sama membangun sumber daya manusia ini di Kabupaten Lombok Tengah, agar anak-anak kita menjadi anak-anak pintar, anak-anak yang cerdas, punya intelektualitas yang tinggi, inteligensi yang hebat, yang mantap, sehingga mereka lah nanti yang akan menjawab di kekinian zamannya itu. Kita sendiri sudah tidak ada menjadi kembang laut, maka mereka itulah menjadi generasi penerus kita yang akan mengisi pembangunan itu. Maka kemarin waktu Pak Gubernur di sini, saya menekankan waktu kita di Aibuka itu, kita dapat jatah kemarin itu 2 per desa untuk sekolah ke luar negeri. Itu saya tanya kepada Pak Kades tadi, itu ditindaklanjuti, saya bilang. Lelah kita ngomong kemana supaya kita dapat kita 2 per desa nih. Kalau 8 desa berarti 16 orang. Kalau 16 orang ini sekolah ke luar negeri, kemudian di 5 tahun 10 tahun akan datang mereka pulang, mereka akan mampu mengisi, memberikan corak warna pendidikan dan lain sebagainya di Batu Keliang Utara ini. Kira-kira itu tujuan kita. Dan tujuan ini harus kita bersama-sama untuk memberikan yang terbaik tentu untuk masyarakat. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih apresiasi yang sebaya Ketua PTK Batu Keliang Utara beserta seluruh jajaran PTK dan Kepala Desa. Terima kasih, wabil khusus anak dan camat. Terima kasih yang seluas-luasnya apa yang kita lakukan ini. Kami yakin nanti di 10-20 tahun akan membuahkan hasil yang betul-betul maksimal yang menjadi sebuah harapan kita bersama. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, dan pada kesempatan ini mari kita sama-sama membuka seleksi tilawat Al-Quran STQ ke-27 tingkat Kecamatan Batu Keliang Utara yang akan diselenggarakan tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 ini, dengan kita sama-sama membaca umur doa. Sebelum saya memukul beduk ini, saya dapat cerita tadi. Ini dibuat tahun 1813 ya, kurang lebih 178 tahun, 73 tahun usianya. Ini beduk ini adalah bagian dari hasil budaya orang tua kita dulu yang harus dipelihara dengan baik oleh kita semua. Karena itu STQ ini sebelum kita bersama-sama memukul beduk, mari kita sama-sama membuka acara ini pula dengan kita sama-sama membaca umur doa, karena barokah itulah yang menjadi harapan kita semua. Ketika Rasul duduk di samping malaikat Jibril, turunlah cahaya yang sungguh luar biasa. Setelah ditelisik, ternyata cahaya itu adalah cahaya umur kita. Karena itu marilah kita buka sebelum pemukulan beduk ini dengan kita sama-sama membaca umur kitab. Al-Hazimniyah wa likulli niyatin sholihah, bismillahirrahmanirrahim.